Kembali lagi di Betos ID. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan alur cerita dari Nihon Koku Sokan Part 2. Sebelum melanjutkan video ini kami sarankan untuk menonton part 1-nya terlebih dahulu. Jepang yang tengah melakukan pembersihan pasukan udara dari kerajaan Louria ini pun akhirnya mampu untuk memporak-porandakan sekaligus mampu merebut kembali tempat itu. Dan dengan terambil alihnya kembali wilayah ini, para petinggi kerajaan Louria pun memutuskan untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas keadaan mereka yang tengah mengalami kekalahan yang bertubi-tubi ini. Di mana dengan kekalahan-kekalahan yang mereka dapat ini, salah seorang penyihir kerajaan pun mulai merasakan bahwa mereka ini tengah menghadapi kekaisaran Ravernal. Kerajaan Ravernal sendiri merupakan sebuah kerajaan yang memiliki sebuah kekuatan maha besar, namun karena kekuatannya yang tidak setara dengan kerajaan lainnya, mereka pun mulai terobsesi untuk melakukan perbudakan dan juga eksploitasi kepada kerajaan lainnya. Dan dengan kelakuan kerajaan Ravernal ini, dua pun mulai menjadi marah dan memutuskan menjatuhkan sebuah bola api besar kepada kerajaan itu. Namun sebelum benda itu jatuh di kerajaan Ravernal ini, mereka pun memutuskan untuk mentransfer kerajaan mereka dan mulai menghilang dari planet itu. Sementara itu dengan keberhasilan Jepang untuk mengembalikan wilayah Kuwatoini ini, Jepang pun kemudian mengajukan sebuah gagasan untuk mendamaikan ibu kota Louria, di mana Jepang pun mengatakan bahwa mereka ini hendak menangkap raja dari kerajaan Louria. Namun sebelum itu terjadi, mereka pun meminta izin dari perwakilan kerajaan Kuwatoini ini. Mendengar permintaan ini, kerajaan Kuwatoini memutuskan untuk percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada sekutu mereka itu. Dengan izin yang telah mereka dapatkan ini, Jepang pun bergegas menuju pelabuhan dari ibu kota Louria. Dan sesampainya di lokasi, mereka pun mulai menghancurkan armada laut milik kerajaan Louria. Dengan keadaan yang terpojok, kerajaan Louria pun memutuskan mengirimkan pasukan Wyvern mereka. Namun rupanya pergerakan pasukan Wyvern mereka ini telah diprediksi oleh Jepang. Dan dengan pasukan Wyvern yang telah dilepaskan kerajaan Louria ini, Jepang pun juga mulai mengirimkan armada darat sekaligus bantuan udara. Di mana dengan pasukan Wyvern yang telah berada pada jangkauan ini, Jepang pun memutuskan untuk meluncurkan rudal mereka. Dengan rudal yang ditembakkan ini, pasukan Wyvern pun mulai berjatuhan. Atas kegagalan pasukan Wyvern ini, pasukan penyihir dari kerajaan Lourian pun kini mulai dikerahkan. Dan dengan pasukan penyihir ini, mereka pun mulai merapal mantra dan menembakkan bola api ke arah pesawat terbang itu. Dengan bola api sebanyak ini, mereka pun tetaplah tidak dapat mengenai satupun musuh mereka. Sontak hal ini pun membuat pasukan penyihir kerajaan Lourian menjadi ketakutan. Dengan keadaan kerajaan Lourian yang telah kehilangan banyak pasukannya itu, mereka pun tidak dapat mempercayai kejadian ini. Namun rupanya bukan hanya pasukan pesawat terbang saja yang dikerahkan pihak Jepang, sebab mereka juga mengirimkan armada laut mereka. Dan setelah kedatangan kapal-kapal perang ini, Jepang pun mulai menembaki kapal-kapal yang dimiliki kerajaan Lourian. Dengan serangan yang diberikan Jepang ini, pelabuhan utama kerajaan Lourian pun menjadi porak-poranda. Setelah pelabuhan utama ini berhasil diambil alih oleh Jepang, kerajaan Lourian pun melakukan pertemuan dengan para petinggi. Di mana dalam pertemuan ini mereka pun mendapatkan amarah akan kegagalan-kegagalan yang terus mereka alami ini. Dengan kehilangannya seluruh pasukan udara yang mereka miliki ini, para petinggi pun menjadi begitu frustrasi. Dan di tengah pertemuan ini, seseorang pun mulai berbicara dan memberikan spekulasinya. Di mana dia pun mengatakan bahwa Jepang tidaklah pernah menurunkan pasukan darat mereka. Dan dengan keadaan ini, mereka pun berspekulasi bahwa Jepang ini memiliki pasukan darat yang buruk. Atas gagasan yang diberikan ini, rasa percaya diri mereka pun kini kembali tumbuh. Dan dengan hal ini pula mereka pun yakin bahwa Jepang tidaklah mampu menginjakan kaki pada ibu kota kerajaan mereka. Dengan rasa optimisme yang mereka miliki, mereka pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan dalam benteng mereka. Dan sesuai dengan perhitungan mereka, pasukan Jepang pun akhirnya menampakkan diri mereka. Atas kedatangan pasukan Jepang ini, mereka pun bergegas untuk bersiap, namun ketika pasukan Lourian ini sedang bersiap, suara ledakan pun terdengar dan menara pengawas kini telah hancur berkeping-keping. Atas kedatangan pasukan Jepang ini, mereka pun memutuskan untuk mengirim pasukan berkuda. Di mana dengan pasukan kuda yang mereka miliki ini, mereka pun optimis mampu mengalahkan pasukan musuh dengan mobilitas pasukan mereka itu. Namun ketika pasukan Louria telah sepenuhnya meninggalkan benteng, Jepang pun mulai menembakkan senjata mereka dan menghabisi para pasukan berkuda milik Lourian. Atas gagalnya pasukan berkuda mereka ini, pasukan berat pun diluncurkan. Di mana pasukan berat sendiri merupakan pasukan penangkis yang bertugas untuk menerima segala serangan dari musuh. Sehingga dengan fokusnya mereka ke pasukan berat, mereka pun dapat menyerang musuh dari titik buta mereka.
Di mana meskipun pasukan penangkis telah dikerahkan rupanya mereka tidaklah mampu menerima serangan Jepang. Namun nyatanya terdapat seseorang yang mampu menerima serangan itu dan karena hal ini semangat pasukan Laurian pun menjadi berkobar. Dengan hadirnya sosok pahlawan ini mereka pun mulai menyerang Jepang melalui titik butanya. Atas keadaan darurat ini Jepang pun memutuskan meminta bantuan udara dan dengan ini pasukan helikopter pun mulai dikerahkan. Sementara itu pasukan Laurian yang mengetahui bahwa Jepang mulai mengerahkan pasukan udara mereka. Pasukan Laurian pun mulai cemas. Namun salah seorang yang selamat atas perang pada pelabuhan utama itu pun memutuskan untuk terbang dan melawan Jepang. Di mana dengan helikopter Jepang yang berada pada jangkauannya ini dia pun menembakkan bola api pada helikopter Jepang. Dengan keadaan yang saling menembak ini akhirnya masing-masing dari mereka pun menerima sebuah serangan. Di mana atas serangan yang diterimanya Wyvern itu. Pasukan Laurian pun terjatuh akan tetapi pasukan Jepang yang juga menerima serangan itu pun rupanya masih mampu untuk dikendalikan. Dan dengan musnahnya pasukan Wyvern milik Laurian ini, pasukan helikopter Jepang pun mulai memberikan bantuan terhadap angkatan darat Jepang yang tengah terkepung. Dan dengan bantuan helikopter ini pasukan Jepang pun mampu lolos dari kepungan pasukan Laurian. Malam pun menjelang dan pasukan Laurian yang telah terpojokan itu pun memutuskan berlindung di balik tembok. Merasa bahwa pasukan Jepang tidaklah dapat bergerak pada malam hari, pasukan malam milik kerajaan Laurian pun memutuskan untuk bergerak. Dan atas diberikannya izin ini mereka pun memulai pergerakannya untuk mengedap-endap. Namun Jepang yang memiliki teknologi kacamata vision ini pun dengan jelas mampu melihat pasukan Laurian. Atas pergerakan pasukan Laurian ini Jepang pun memutuskan untuk menembakkan suar cahaya. Di mana dengan suar cahaya yang ditembakkan Jepang ini keadaan sekitar pun mulai terlihat jelas. Dan atas ketahuannya pasukan Laurian ini, Jepang pun menembakinya. Tidak hanya menembaki pasukan malam milik kerajaan Laurian, Jepang pun melanjutkan serangannya dengan menyerang gerbang utama milik benteng musuh. Di mana dengan hancurnya gerbang utama ini fokus dari kerajaan Laurian pun terpusat di tempat itu. Dan dengan hal ini pasukan penyelinap pun masuk ke dalam benteng dengan menggunakan helikopter. Dengan kesuksesan dalam memasuki ruang utama ini Jepang pun berhasil melumpuhkan para pasukan Laurian. Tidak hanya itu Jepang pun kini juga mendapatkan raja. Dengan perbuatan raja yang telah membantai rakyat Gim ini Jepang pun menawan Raja Harlauria ke-34. Dan demikianlah alur cerita dari Nihonkoku Shoukan Part 2. Nantikan Part 3-nya hanya di Metals ID. Thanks for watching and goodbye.